di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perilaku konsumen itu. Nah, perilaku konsumen itu sedikit gambaran ya, adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian barang atau jasa. Nah, mungkin dari kalian sedikit bingung ya, perilaku seperti apa sih yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam perilaku konsumen. Melalui penjelasan saya ini akan dibahas secara menyeluruh mengenai perilaku konsumen, mulai dari definisi perilaku konsumen, cakupan ilmu perilaku konsumen, lalu ada pengertian konsumen, ciri-ciri konsumen, dan kekuatan yang dapat mempertajam penelitian konsumen. Langsung saja dari yang pertama ada perilaku konsumen. Mungkin dari kalian sudah tahu ya apa sih pengertian dari perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen di sini adalah sebuah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, dari sini kalian pastinya sudah punya gambaran tentang perilaku konsumen. Nah, sekarang saya akan mencontohkan satu contoh dari perilaku konsumen. Sebenarnya banyak sekali sih contoh dari perilaku konsumen itu, tapi saya akan mencontohkan yang paling sederhana sendiri. Ketika masyarakat ingin membeli buah antara buah impor dan buah lokal. Nah, tidak jarang pada masyarakat sebagian konsumen yang lebih memilih untuk memilih buah impor daripada buah lokal. Nah, itu kenapa sih kok masyarakat memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal yang buatannya sendiri? Apa sih alasannya? Nah, alasannya itu cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor itu lebih murah dibandingkan dengan buah lokal. Nah, dari sini dapat kita lihat harga memang selalu berhasil menarik minat dari konsumen tersebut gitu. Nah, itu salah satu contoh dari perilaku konsumen yang saya jelaskan. Selanjutnya, perilaku konsumen. Nah, dalam cakupan ilmu perilaku konsumen, yang pertama ada metode riset, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses memperoleh pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus yang dilakukan secara mendetail dan melalui percobaan untuk menemukan sesuatu yang baru atau keputusan yang akan diambil untuk dilakukan. Nah, di dalamnya ada unsur-unsur, yaitu yang pertama individu, pengamatan, proses pengukuran terhadap konsumen, hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Yang kedua ada pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini artinya yaitu ilmu yang menyampaikan penawaran kepada target market sehingga terjadi penjualan yang berkesinambungan. Nah, di dalam pemasaran ini unsur-unsurnya ada produsen, konsumen, pasar, barang, jasa, nilai, dan biaya. Dan yang terakhir ada teori pengambilan keputusan. Artinya di mana dalam penilaian yang berbeda-beda itu mereka dapat mengambil keputusan yang menurut mereka itu benar-benar menguntungkan bagi perusahaan. Nah, unsurnya ada individu, organisasi, tujuan, alternatif, dan identifikasi. Dan selanjutnya saya menjelaskan dengan pengertian konsumen. Tadi kan udah dalam perilaku konsumen itu tadi kan juga ada definisi perilaku konsumen sendiri dan cakupan ilmu dan contoh dari perilaku konsumen. Nah, sekarang pengertian konsumen. Apa sih pengertian konsumen? Kan sudah tidak asing lagi ya bagi kalian mendengarkan nama konsumen. Nah, konsumen ini adalah seseorang yang membeli dari orang lain. Nah, itu disebut konsumen. Nah, konsumen ini sangat penting bagi jalannya perusahaan. Kenapa? Pada hakikatnya mempelajari konsumen itu sama halnya kita mempelajari perilaku konsumen. Kenapa? Karena istilah perilaku konsumen yang ada pada umumnya adalah konsumen memusatkan perhatiannya pada perilaku individu khususnya untuk membeli suatu produk. Ciri-ciri konsumen. Yang pertama, kan ada dua ciri-ciri konsumen. Yang pertama konsumen rasional, yang kedua konsumen irasional. Nah, yang konsumen rasional ini adalah tindakan perilaku konsumen yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan yang optimal.
Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang terakhir, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kantong mereka. Nah, untuk yang irasional yaitu konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon dan dari suatu produk tersebut tanpa mengedepankan kebutuhannya. Nah, seperti apa sih ciri-ciri konsumen irasional itu? Ciri-cirinya yaitu konsumennya itu cepat tertarik dengan iklan atau promosi. Jadi contohnya ketika kita sudah menjadi member Matahari itu ada diskon, kita kan pastinya dihubungin lewat SMS itu yang bahwa Matahari itu ada diskonnya. Tarik dan untuk membeli produk Matahari tersebut. Nah, itu salah satu ciri dari konsumen irasional yang cepat tertarik itu. Yang kedua, ada konsumen memilih barang bermerek yang sudah dikenal luas. Yang terakhir, konsumen memilih barang karena gengsi, bukan berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir, implikasi yang banyak disarankan untuk menjadikan pemasaran berhasil adalah kenalilah konsumenmu, berilah apa yang mereka inginkan, gunakan media yang menjadi sasaran dan media untuk membantu promosi produk Anda, dan tajamkan promosi Anda. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan materi dari saya tentang perilaku konsumen. Sekarang kalian udah tahu bagaimana perilaku konsumen itu, bagaimana ciri-ciri konsumen itu, dan bagaimana cakupan ilmu perilaku konsumen itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.